Udah berapa hari anget badannya. Masih anget banget lagi. Pileknya udah hilang, bersin-bersinnya udah hilang gara-gara gue minum obat Rinovet. Tapi panasnya masih ada, berarti masih ada virusnya. Gue udah pesen nih chicken donburi dari restoran Jepang yang sama, di cabang yang sama, di jam-jam yang sama, jam-jam 12, jam 1. Udah pesen selama 4 hari berturut-turut. 4 hari, lu bayangin berturut-turut gue makan ini terus. Sebenarnya karena alasan kalau lagi sakit gue tuh gak suka makanan yang kebanyakan bumbu. Kasir mereka tuh gue yakin banget pasti ngelihat nama gue terus dengan pesanan yang sama 4 hari berturut-turut. Pasti mikir kayak nih orang lagi pesanannya sama lagi. Udahlah ya gak apa-apa, yang penting gue bayar. Loyal customer. I'm a loyal customer. Ini enak banget sih donburinya. Oh ya, terus kemarin pas demam itu ada 1 hari suara gue hilang. Tinggal minum obat. Sumpah tuh obat bikin ngantuk. 5 menit setelah gue minum itu tuh langsung badan gue lemes semua dan mata gue berat banget. Tokcer banget tuh obat. Ampuh. Nah, selama beberapa hari ini kan gue bed rest aja. Gue gak kemana-mana. Sebelum gue tidur nih ya, ini kan jam 7 malam nih. Jadi sebelum tidur gue tuh mau nyeritain tentang penguin yang lagi banyak diomongin di internet. Jadi penguin ini tuh tiba-tiba tuh keluar di Instagram Reels. Yang gue liat di Instagram Reels itu sebenarnya dari film dokumenter yang dibuat tahun 2007. Naratornya namanya Werner Herzog. Judulnya Encounters at the End of the World. Jadi film dokumenter ini tuh narasinya tuh lebih cenderung ke filosofis. Kalau kita nonton film dokumenter tentang hewan kan isinya ya udah mereka lahir, nyari makan, terus mating, cari pasangan, terus abis cari pasangan punya anak, terus ngegedein anak sampai dia punya tribe. Kebanyakan film dokumenter kan kayak gitu kan. Tapi dokumenter ini narasinya dibawa ke sesuatu yang lebih relatable ke manusia gitu. Gue ngeliat sih lebih filosofis aja. Narasinya bukan narasi tentang bertahan hidup, tapi narasi bukan surviving, it's about living. Jadi di film dokumenternya ini, penguinnya itu tuh dia kabur dari koloni yang ratusan ribu itu. Dia jalan dan arah jalannya itu ngarah ke area yang mematikan gitu, ke gunung. Bukan untuk survive, bukan untuk cari makan atau cari tempat tinggal. Dia tuh pergi ke gunung, selalu jalan ke arah gunung karena dia tuh menghindari koloninya itu. Dia nggak mau bertahan hidup, justru mau sebaliknya gitu. Dia mau mengakhiri hidup. Jadi si penguinnya Werner ini tuh sebenarnya dibantuin sama pengamat-pengamat penguin di sana untuk balik lagi. Jadi dibopong gitu lah, balik ke koloni gitu. Lu balik ke koloni dong. Karena kan di koloninya dia itu kan deket laut. Mereka tuh tinggal bener-bener di pinggir laut. Tinggal jalan dikit tuh ke laut. Karena makanan mereka ikan. Pas dibalikin ke koloni lagi sama si Werner dan timnya ini, dia balik lagi, muter balik lagi ke gunung. Gak mau dia balik ke koloninya. Intinya tuh dia gak mau terus-terusan mainin game of life ini. Intinya dia maunya like death, you know, memilih mati daripada hidup. Makanya banyak orang-orang yang nonton videonya tuh menyimpulkan nih penguin tuh sebenarnya depressed, kena depresi atau ya deranged aja gitu, kayak gila gitu. Pikirannya tuh anomali aja. Banyak yang mengartikan si penguin ini tuh kayak gitu sih cerita si penguin itu ya. Tapi saran gue sih kalian nonton sendiri ya videonya, karena gue nggak mau kalian cuma denger dari interpretasi gue doang atau kayak opini gue doang. Gue pengen kalian beropini sendiri nih, karena like in a way lu bisa merasakan apa yang dirasain si penguin ini. It's very touching, sangat-sangat menyentuh kok si karakter penguin ini ya menurut gue. Gue udah masukin link videonya, video YouTube-nya di deskripsi video ini ya, di deskripsi vlog ini. Nanti kalian cek aja, oke? Si penguin yang agak nyeleneh ini pasti juga itu desain alam. Mungkin ada, kalau menurut gue ada genetik di dalam tubuhnya yang mutasi aja gitu. Kayak gue gak mau bertahan hidup, maksudnya gue gak mau playing survival game.
karena menurut dia too much aja. Dan ini sebenarnya kenapa viral videonya, karena menurut gue ya banyak dari kita itu relate. Buat apa sih kayak nyari uang terus kayak setiap hari muter aja kayak gitu-gitu lagi. Dengan kompetisi yang terlalu tinggi itu tuh, hidup itu isinya cuman surviving doang, nggak ada living. Sebenarnya kalau menurut gue surviving and living itu harus jalan dua-duanya. Maksudnya surviving itu kan lu memenuhi dasar-dasar lu bertahan hidup, kayak punya makanan, lo punya tempat tinggal, lo punya baju. Pokoknya hal-hal dasar yang mendukung lu untuk terus menjalani hidup, basic banget lah. Sedangkan kalau living itu lu menjalani sesuatu yang lo suka, sesuatu yang bukan life or death gitu ya. Kayak misalnya lo suka nyanyi atau lo suka melukis, dari aktivitas-aktivitas yang sifatnya living itu, bukan surviving. Lo merasa hidup lo tuh kayak lengkap gitu. Lo merasa hidup lo tuh isinya nggak cuman bertahan hidup doang, nggak cuman sikut-sikutan doang buat makan. Karena kalau misalnya kayak lo di kota gitu ya, gue ngerasa banget sih selama ini nyari apa sih anjir, kayak rasanya tuh lo bunuh-bunuhan gitu, tapi bukan pakai pisau, ngerti nggak? Jadi kenapa gue merasa relate dengan si penguin ini? Ya karena itu, hidup itu sebenarnya bukan surviving doang harusnya isinya. At least buat gue ya, dan untuk beberapa ratusan ribu orang di luar sana yang merasa relate sama si karakter penguin ini. Not for me. Karena gue gak bisa untuk berada di state bertahan gitu ya. Gue bertahan hidup deh, bodo amat. Pokoknya intinya gue bertahan. Kayak gue gak mau bertahan, gue gak mau menahan sesuatu gitu. Kayak gue mau menahan hal-hal yang bisa bikin gue hidup terus, tapi ini menyiksa diri sendiri gitu, menyiksa diri gue mending gue lepasin aja semuanya. Gue lepasin hidup gue kalau perlu gitu, untuk kalau misalnya emang oh ya udah emang kayak like I have to let go everything including myself, itu living gitu. Mendingan gue living dibanding gue cuma surviving doang isinya. Living tuh maksud gue choosing to live. Live meaning lo tuh sebenarnya lo akan mati gitu intinya. Itu namanya live. Kalau survive, lo gak mau mati. Intinya dari survive itu, lo tuh gak mau mati. Lo pengen terus-terusan hidup, mau ngebohongin banyak orang, mau sikut-sikutan, kayak lo mati-matian untuk hidup, itu namanya surviving. Tapi kalau misalnya lo living, lo gak mau kayak gitu. Lo akan menerima bahwa, oh ya udah kalau emang it's time for me to go, then it's time for me to go. Gue sedih sih sebenarnya ngeliat penguin itu. Gue kirain cuma terjadi sama manusia yang udah terlalu over in everything, overpopulation, overproduce, overconsume, udah mengkonsumsi terlalu banyak, semuanya tuh terlalu berlebihan, ngerti nggak? Take gue yang lain, manusia pasti banyak yang relate karena living condition kita sama-sama udah ke arah kerusakan yang berlebihan. Ya jadi kita hidupnya udah nggak selaras sama alam, karena kita nggak mikirin alam. Intinya kita cuma mikirin duit buat apa sih sebenarnya? Buat bertahan hidup kan. Kita nggak peduli tuh sama makhluk hidup lain, sama bumi ini mungkin udah nggak peduli. Jadi karena banyak yang nggak hidup selaras sama alam, jadi banyak juga dari manusia modern tuh yang kena anxiety, depression, kena kecemasan berlebihan. Depression tuh kayak udah gak mau hidup aja. Ada mungkin depresi yang mengarah ke udah gue gak mau hidup lagi. Ada juga depresi yang udah lu living in limbo aja, antara mau gak mau hidupnya, ya udah gak tertarik lagi, udah gak excited lagi. Itulah banyak orang yang udah gak seneng lagi melakukan hal yang sama setiap hari. Maksudnya kayak lu bangun tidur udah ganti hari tuh gak excited gitu. Gua pun ya ada fase-fase gua gak excited, kayak kenapa hari ini sama kayak hari yang kemarin. Jadi kayak gue gak excited. Ada fase-fase dimana gue kayak gitu, tapi ada juga fase-fase dimana gue senang. Misalnya fase-fase gue baru masuk ke fase hidup yang baru gitu, misalnya with new set of friends, baru menemukan atau baru bergabung di suatu lingkungan pertemanan yang baru, yang sama-sama punya hobi yang sama gitu, lu jadi lebih excited. Fase hidup gue ya begitulah. Ada fase dimana gue excited, ada fase dimana gue kayak like what the fuck is this. Sampai ketemu di vlog selanjutnya dengan topik-topik lain yang gak kalah seru dari topik di vlog kali ini. Okay? See you and take care of your health. And I'll see you in the next vlog. Bye-bye.